Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi kali ini masih teks eksposisi namun dengan pembahasan yang berbeda. Kali ini kita akan membahas penyusunan, penyuntingan, pertanyaan dan jawaban seputar teks eksposisi. Pembahasan yang pertama, penyusunan teks eksposisi. Nah, adik-adik, paragraf eksposisi pasti memiliki gagasan pokok yang digunakan untuk mengembangkan teks. Gagasan pokok tersebut dijabarkan dengan menambah gagasan penjelas. Gagasan pokok juga dapat dijadikan kerangka pengembangan sebuah paragraf. Nah, adik-adik, berikut langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Nah, kerangka teks ini dapat dibuat dengan merumuskan gagasan pokok. Yang keempat, mengembangkan gagasan pokok dengan gagasan penjelas yang sesuai. Yang terakhir, menuliskan teks eksposisi secara padu sesuai struktur teks eksposisi. Selanjutnya, penyuntingan teks eksposisi. Nah, adik-adik, penyuntingan berasal dari kata dasar sunting. Penyuntingan adalah kegiatan proses, cara, perbuatan menyunting. Menyunting dapat diartikan menyiapkan naskah siap cetak yang siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa yang menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat, atau merencanakan dan mengarahkan penerbitan. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Teks eksposisi perlu dibaca ulang untuk mengetahui kesalahan dalam unsur kalimat, ejaan, dan tanda baca. Jika menemui kesalahan dalam teks eksposisi, harus dilakukan perbaikan terhadap karangan tersebut. Aspek yang perlu diperbaiki seperti huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan struktur teks. Selanjutnya, pertanyaan dan jawaban seputar teks eksposisi. Apabila adik-adik menemukan pertanyaan seperti ini, jelaskan bagian teks eksposisi, maka jawabannya seperti ini. Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Apabila adik-adik menemui pertanyaan seperti ini, jelaskan fungsi penggunaan istilah, jawabannya seperti ini. Nah, ini. Apabila adik-adik menemui pertanyaan seperti ini, uraikan jenis-jenis pronomina persona dan contohnya, maka jawabannya seperti ini. Pronomina persona, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ada tunggal dan jamak. Nah, apabila adik-adik menemui pertanyaan seperti ini, sebutkan jenis-jenis konjungsi subordinatif, maka jawabannya seperti ini dan seperti ini. Ada 6, 8, 9, ada 13 konjungsi subordinatif. Apabila adik-adik menemui pertanyaan seperti ini, tentukan konjungsi yang digunakan dalam paragraf berikut. Ini paragrafnya. Nah, adik-adik, tulisan yang saya cetak tebal ini adalah konjungsi. Sebentar.
Nah, adik-adik, tulisan yang saya cetak tebal ini adalah konjungsi. Karena, dan, serta, tidak hanya tetapi juga, namun, dan meskipun. Apabila adik-adik menemui pertanyaan seperti ini, jelaskan yang dimaksud dengan gagasan utama dan gagasan penjelas. Maka jawabannya seperti ini. Gagasan utama adalah, gagasan penjelas adalah. Apabila adik-adik menemui pertanyaan seperti ini, jelaskan tujuan menyunting teks. Maka jawabannya seperti ini. Tujuan kegiatan bla 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 bla. Apabila adik-adik menemui pertanyaan seperti ini, sebutkan langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Maka jawabannya seperti ini. Ada 5. Apabila adik-adik menemui pertanyaan seperti ini, uraikan alasan teks eksposisi harus dilakukan penyuntingan. Maka jawabannya seperti ini. Apabila adik-adik menemui pertanyaan seperti ini, perintah seperti ini, suntinglah paragraf berikut. Di sini ada paragraf yang jika dilihat dari ejaan bahasa Indonesia ada beberapa kesalahan. Seperti teknologi. Termasuk pertanyaan ini ada yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya penulisan kata paragraf seharusnya menggunakan huruf F, tapi di sini PH. Ya, ini karena otomatis di Microsoft Office. Diperbaiki juga bisa. Nah, adik-adik, jika sudah membaca paragraf ini, nah, hasil suntingannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Ada beberapa yang berubah, mulai dari kalimatnya dan yang lainnya. Nah, adik-adik, itu tadi pembahasan kita tentang penyusunan, penyuntingan seputar tanya jawab teks eksposisi. Apabila ada yang kurang paham atau apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya tentang teks eksposisi. Semoga kita selalu sehat dan panjang umur agar bisa bertemu di video selanjutnya. Yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya, saya tunggu like-nya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.